Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Retnawulan. Saya seorang guru di SD Negeri 075. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tips tentang pembelajaran yang menyenangkan. Menjadi seorang guru SD merupakan profesi yang sangat menantang. Di sini kita diharuskan untuk bisa menerapkan cara mengajar siswa SD yang menyenangkan dan efektif. Apalagi jika Anda termasuk guru baru yang sama sekali belum memiliki pengalaman mengajar. Tentunya dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk beradaptasi dalam menerapkan cara mengajar siswa SD kelas 1 yang menyenangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa SD adalah mereka yang berusia 6 sampai 11 tahun. Ya, sebuah usia di mana anak sedang senang-senangnya bermain. Ini membuat para guru agak kesulitan dalam mengajar. Selain pemahaman materi, guru juga harus paham seperti apa metode belajar anak SD kelas 1 yang baik untuk diterapkan. Ingin tahu seperti apa metodenya? Berikut ini adalah tips dan metode pembelajaran anak SD kelas 1 atau anak SD kelas rendah yang bisa Anda coba. Tips yang pertama adalah banyak bertanya. Hal yang tak kalah pentingnya dalam mengajar anak SD adalah membiasakan diri untuk bertanya kepada mereka. Cara mengajar anak kelas 1 mengharuskan Anda sebagai guru untuk lebih banyak bertanya. Apabila sudah menginstruksikan mereka untuk mengerjakan sesuatu, maka berilah banyak pertanyaan terkait materi yang bersangkutan. Ini bertujuan untuk mengetahui di mana letak kesulitan yang mereka alami dalam melakukan apa yang Anda instruksikan, sehingga dengan begitu Anda bisa langsung membantu permasalahannya. Tips yang kedua adalah hindari penggunaan bahasa yang negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Anda melarang orang untuk melakukan sesuatu, maka hal utama yang muncul di benaknya adalah membayangkan melakukan apa yang Anda larang. Misalnya, ketika Anda mengatakan seperti ini kepada siswa, "Jangan mencoret-coret dinding." Sebenarnya, tanpa kita sadari, Anda telah membuat siswa tersebut membayangkan dirinya sedang mencoret-coret dinding. Sehingga, metode mengajar anak SD kelas rendah wajib untuk menghindari penggunaan kata negatif seperti jangan dan sejenisnya. Biasakanlah menggunakan bahasa yang positif. Sebagai contoh, misalnya, "Kemaslah alat tulis kalian." Hindari penggunaan kalimat "jangan sampai alat tulis kalian ketinggalan." Contoh lain, "Tutup pintunya dengan pelan." Hindari mengatakan "jangan tutup pintu dengan keras-keras." Hindari juga mengatakan "jangan berisik", tetapi berkatalah "dengarkan gurumu dan perhatikan." Jangan menggunakan kata hukuman, lebih baik menggunakan konsekuensi. Lalu tips yang ketiga adalah atur tempat duduk siswa dengan tepat. Jenjang pendidikan sekolah dasar adalah masa di mana anak-anak belajar bagaimana membangun hubungan persahabatan dan bekerja secara kelompok. Pada umumnya, guru hanya mengatur tempat duduk siswanya berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Ini penting bagi siswa karena cukup menunjang pemahaman mereka akan dirinya sendiri sebagai peserta didik sekaligus meningkatkan kesadaran berpikir. Untuk penempatan posisi duduk para siswa, perlu dilakukan perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ketika menemukan karakter siswa yang punya permasalahan dalam perilakunya, maka Anda harus mencarikan teman yang bisa jadi panutan positif baginya. Umumnya, anak-anak selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tetapi terkadang mereka juga bingung bagaimana mewujudkannya. Disinilah peran Anda sebagai seorang guru sangat dibutuhkan.
Anda bisa saja mengubah pola tempat duduk mereka jika diperlukan. Apabila siswa ditempatkan dengan partner yang tepat, tentunya ini akan sangat menunjang mereka dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Anda harus sesering mungkin mengubah posisi duduk agar bisa menentukan mana partner yang tepat bagi siswa. Tips selanjutnya adalah gunakan sistem bintang atau medali. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap kelas pasti ada saja murid yang membuat guru merasa tertantang. Maksud tertantang di sini adalah bisa jadi karena murid tersebut berprestasi atau karena murid tersebut sangat aktif atau mungkin nakal atau usil. Guna mengatasi permasalahan ini, Anda bisa menggunakan teknik mengajar anak SD dengan sistem bintang atau medali saat siswa membuat pencapaian tertentu. Buatlah bintang dari kertas tebal berwarna kuning yang nantinya akan diletakkan di meja siswa setiap kali mereka bekerja secara produktif. Apabila jumlah bintang sudah mencapai jumlah tertentu, maka bisa ditukar dengan hadiah di lain waktu. Siapkan juga bintang dengan warna berbeda untuk ditempatkan di meja siswa apabila mereka tidak bekerja secara produktif. Hal ini berfungsi sebagai peringatan halus. Buat juga bintang dengan warna merah sebagai teguran ketika siswa melakukan pelanggaran. Dengan menggunakan metode seperti ini, Anda sebagai guru bisa lebih mengetahui isyarat perilaku siswa di awal tahun pembelajaran. Anda akan lebih mudah mengidentifikasi karakter siswa sambil terus memberikan perhatian. Strategi mempertahankan kontrol dan menampilkan manfaat pendidikan ke arah yang lebih baik. Cara mengajar belajar anak kelas rendah SD ini juga sudah teruji dan terbukti ampuh untuk proses pembelajaran di sekolah. Demikian beberapa tips cara mengajar siswa SD kelas rendah yang menyenangkan dan efektif. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau share pengalaman, bisa tolong diceritakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.